Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, semangat ya, Masya Allah ya. Apa kabar anak Ustazah yang soleh dan soleha pada pagi hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya pada pagi hari ini. Ya. Jadi alhamdulillahnya anak-anak Ustazah meluangkan waktu untuk mengikuti pembelajaran Zoom PAI hari ini ya. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam ya. Jadi kalau misalkan untuk menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita ngapain dulu? Benar sekali. Kalau kemarin yang pimpin doanya Hamzah, sekarang kita gantian ya. Ya, Hamzah nggak apa-apa ya? Ustazah minta coba Muazzam Aska yang pimpin doanya ya. Ya, oke, pimpin doanya dulu nak dari Al-Fatihah ya. Oke. Alhamdulillah. Sikap berdoanya mana? Sikap angkat kedua tangan, tundukkan kepala, Dengan mata berdoa dimulai surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani bil Qur'anil azim nasrun minallah wa fadhun qarib wa basyiril lisani wasrah bi sadri wastakmil bihi bihal tamil bihi jasadi wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Ini sepertinya jaringan ya, jaringan Ustazah nih. Suaranya putus-putus. Setiap jam segini pasti ya. Setiap jam segini pasti begini. Ntar Ustazah ntar. Oke, jadi hari ini kita masih lanjut materi. Materinya masih tentang kasih sayang kepada sesama. Coba dibuka halaman 139. Ada bukunya? Sudah ada. Ada ya.
Ya, halaman 139. Allah itu, Ustazah mau tanya kembali ya. Allah itu punya sifat kasih sayang atau tidak? Punya. Punya ya. Ada Ya, karena di dalam Asmaul Husna nama-nama indah Ada, dan ada. baik ya, ada ke-99-nya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu termasuk bagian dari Asmaul Husna, yaitu kasih sayang ya. Ya, jadi Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Nah, udah dihafalin kan itu Asmaul Husna ya? Di antara Asmaul Husna itu ada 2 ya, yang termasuk sifat dari kasih sayang Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Ini Ustazah sudah bentar ya. Oke. Jadi coba dilihat ya, halaman 139. Ini Quran surah apa kira-kira yang di sini? Al-Fatihah. Coba Ustazah minta salah satu yang membacanya. Mibzal, baca dari ayat 1 sampai ayat 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Mibzal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Oke, sadaqallahul azim. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, ya, Tuhan semesta alam atau Tuhan seluruh alam. Nah, di sini di ayat ketiga Ar-Rahmanirrahim, ya. Ar-Rahman berarti yang Maha Pengasih. Nah, Nirrahim, ya. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ini ya. Jadi Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Ar-Rahim yang Maha Penyayang, ya. Allah aja memiliki kedua sifat itu. Sekarang Ustazah mau tanya, makhluknya mempunyai sifat itu atau tidak? Tidak. Manusia masa tidak? Manusia, makhluk itu salah satunya adalah manusia. Masa manusia tidak punya sifat kasih sayang? Contohnya, coba kita lihat di rumah. Ada orang tua sayang nggak sama kita? Sayang, ya. Pada dasarnya manusia itu memiliki naluri atau sifat yang namanya kasih sayang. Dan hewan pun terhadap anaknya itu memiliki sifat kasih sayang, ya. Jadi makhluk Allah itu juga memiliki sifat kasih sayang. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kisah-kisah Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi, ya, yang patut kita teladani adalah sifat kasih sayang Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, ya. Nah, di antaranya kasih sayang kepada siapa? Orang tua kepada sesama itu, yaitu orang tua kepada teman, kepada hewan dan kepada tumbuhan. Ada yang mau nonton 2 cerita? Mau? Kalau mau, harapan Ustazah tidak sibuk sendiri. Nanti di akhir dari hasil nontonnya Ustazah akan tanya nih, ya, sama kalian, ya. Jadi oke, siap? Siap? Oke, ya. Coba Ustazah akan share ini. Mudah aja jaringan bagus dan kita bisa bentar ya. Bentar, Ustazah akan menampung Screen. Sabar ya. Ini kita coba kasih sayang dari sahabat dulu ya. Nah,
dari salah satu, bukan sahabat sih. Ini cerita tentang Uwais Al-Qarni. Al-Qarni, sudah pernah dengar ceritanya? Belum. Nah, jadi perhatikan ya. Ini salah satu bentuk kasih sayang. Ya, kita lihat. Kaget ya? Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Nah, perhatikan ya. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Ngantuk, Rika? Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Oh, terima kasih nak. Sudah pernah? Ada Ibu yang sudah Uwais pernah? sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana Tapi cara pernah hamba diceritakan, membawa ibu kan? hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi Ya, ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli satu ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli satu ekor Kayaknya anak jaringan ya, domba tunggu yang ya, kecil. tunggu ya, jaringan nih sepertinya. Sebentar ya, jaringan nih. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Masya Begitu Allah. pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah.
Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada dua pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun di sisi lain ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sofak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan pada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka. Nah, jadi tadi kisah tentang siapa? Uwais Al-Qarni ya. Jadi dia seorang pemuda Pemuda yang tidak terkenal awalnya ya, tidak terkenal, kemudian miskin, terus dia memiliki penyakit kulit ya. Walaupun dia tidak terkenal di dunia, dia terkenal di mana? Di langit. Karena kasih sayangnya beliau terhadap siapa? Terhadap ibunya. Pintar. Kasih sayangnya beliau terhadap ibunya, ya. Bahkan karena beliau sangat menyayangi ibunya, beliau rela apa? Menggendongnya. Iya, menggendongnya untuk apa? Untuk apa? Iya, ya. Ya, menggendong ibunya ya. Saking ibunya ingin apa? Ingin pergi haji. Saking taatnya beliau terhadap ibunya, maka ya Uwais ini kan adalah sosok yang penuh kasih sayang terhadap orang tuanya. Maka Allah kabulkan atau tidak doa-doanya? Kabulkan doa-doanya ya. Ketika Uwais Al-Qarni memiliki sifat kasih sayang terhadap sesamanya, terhadap ibunya, maka Allah kabulkan doa-doa
doa-doanya. Ya, itu adalah salah satu bentuk apa? Salah satu bentuk di mana Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Penuh kasih sayang terhadap Uwais Al-Qarni. Ya, kira-kira siapa yang di sini ingin seperti Uwais Al-Qarni? Saya. Siapa yang mau? Yang ketika berdoa bahkan beliau hanya mendoakan mendoakan ibunya saja, Allah memberikan apa? Allah memberikan kesembuhan kepada dia, ya. Memberikan kesembuhan berupa apa? Kesembuhan penyakit kulitnya, ya, yang hanya tersisa di bagian telapak tangannya saja, ya. Begitu, iya, hebatnya ya Uwais Al-Qarni ini, ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin seperti Uwais Al-Qarni, berarti kita harus bagaimana kepada orang tua? Berbakti. Salah satu bentuk kasih sayang kita kepada orang tua yaitu dengan mentaati kedua orang tua kita. Kalau misalkan masih ada, ya. Kalau misalkan ada orang tua yang sudah meninggal salah satunya, kita sebaiknya apa? Mendoakannya. Ya, benar sekali ya. Ustazah yakin semua anak-anak Ustazah yang di Dua Usman ini adalah anak soleh dan soleha. Barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya, apalagi dia adalah anak yang soleh dan soleha, maka apa? Allah akan kabulkan doanya, ya. Maka dari itu, ya, kita sebagai seorang anak harus menjadi anak yang soleh dan ya, pintar semuanya, ya. Jadi kalau misalkan di rumah harus ngapain? Kalau misalkan ini kan online nih, belajarnya cuma belajar di rumah, harus bagaimana sama orang tuanya? Berbakti kan dengan cara apa, ya? Kan berbakti itu yang pertama dengan benar sekali, ya. Membantu kedua orang tua, benar, hebat semuanya, ya. Nah, selain membantu orang tua, kita bisa menunjukkan kasih sayangnya dengan apa? Memeluk orang tua. Siapa yang di sini masih sering peluk orang tua? Mencium kedua tangannya, mencium kedua pipinya, menyalimnya. Benar sekali, ya. Ya, jadi siapa yang di sini masih malu kalau misalkan orang tua peluk tapi malu diliatin temannya? Siapa di sini seperti itu? Nggak ada, ya. Jangan malu ketika diberi kasih sayang sama orang tua. Jangan malu juga untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang tua, ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih. Tadi yang pertama coba dibuka halaman 140. Sudah? Halaman 140? Sudah. Nah, halaman 140 dijelaskan di sini. Balaslah kasih sayang orang tua dengan berperilaku sayang kepadanya, memeluk dan mencium kedua tangannya. Ya, tadi yang disampaikan sama teman-temannya, ya. Selalu mendoakannya, menuruti perintahnya. Ya. Nah, yang kedua, kasih sayang kepada sesama teman. Masih sering nih Ustazah lihat nih. Coba apalagi di sekolah. Masih sering yang suka berantem ada? Ada nggak? Ayo, siapa? Siapa nih? Ayo, siapa ya? Jadi kalau misalkan kita sebagai manusia pasti ada kadang perasaan tidak enak hati kepada temannya. Tapi kalau misalkan ada perasaan itu, kita harus apa? Istighfar, ya. Istighfar kepada Allah, ya, agar tidak terjadi apa? Pertengkaran tadi, ya, agar tidak terjadi perkelahian, ya. Kalau misalkan ada temannya yang berbuat salah sama kita kasih tahu baik-baik. Misalkan siapa ya? Husain sama siapa ini? Sama siapa? Nadib. Misalkan Husain sama Nadib tiba-tiba saling olok-olokan, ya. Awalnya Husain yang ngolok Nadib. Nah, terus Nadib nggak terima, tapi Nadib harus memberitahu Husain bahwa perbuatan itu tidak baik. Jadi
harus menasihati, ya, memberitahukan yang baik. Husain juga. Husain kalau sudah dikasih tahu seperti itu, berarti Husain seharusnya apa? Tidak melakukannya. Jadi seperti itu ya. Ya, dan meminta maaf. Benar sekali ya. Dan meminta maaf kepada temannya. Kalau misalkan temannya tidak suka apa yang kita lakukan, berarti kita tidak boleh melakukannya. Selama itu ya perbuatan yang menurut kita memang tidak baik. Kalau perbuatan itu baik terus teman kita tidak suka, berarti kembali lagi ke temannya. Misalkan kita melakukan sholat terus teman kita mengganggu, ya, terus teman kita yang marah sama kita, berarti itu tidak baik. Nah, pada saat sholat juga, tidak mengganggu temannya. Ya, itu adalah salah bentuk kasih sayang kepada sesama teman. Nah, kemudian lanjut, kasih sayang kepada hewan. Nah, Ustazah minta nanti masuk lagi ya. Soalnya ini kayaknya bentar lagi mau mati nih. Zoom Ustazah ya. Oke, siap-siap. Dan menit lagi. Berapa selesai, Us? Hah? Jam 10 kurang. Sebentar lagi selesai ya. Sabarlah. Mau makan kah sudah? Masih lama. Mau makan kah? Makanya nanti kalau misalkan mau nge-zoom, sarapan dulu. Ya, Ya. saya lupa sarapan. Satu lagi nih ya. Satu lagi Ustazah tunjukin ya. Kisah Nabi Muhammad. Pasti sering nih sekalian dengar keistimewaan salah satu kucing Rasulullah ya. Kita lihat. Tahu. Tahu. Kita lihat dulu ya. Oke. Kalau tahu nanti kita nonton dulu ya. Mueza. Oh, Mueza. Dalaan yang sangat luar biasa. Baginda Nabi Muhammad SAW berpesan kepada para sahabatnya di mimbar untuk menyayangi dan menjaga kucing peliharaannya layaknya menyayangi keluarga sendiri. Diceritakan dalam suatu kisah, Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing yang diberi nama Muza. Suatu saat, dikala Rasulullah hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muza sedang tidur di atas jubahnya. Karena tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Rasulullah pun memotong belahan jubah yang ditiduri oleh Muza dan membiarkan kucingnya itu tidur dengan pulas tanpa terganggu sedikit pun. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah, Muza nampak sudah terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasannya, Rasulullah pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Rasulullah menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muza dan menaruhnya di paha. Salah satu sifat Muza yang paling Rasulullah sukai ialah si kucing selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan tersebut. Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan kucing yang lucu ini sangatlah serius. Dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada sahabat bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka. Tak hanya Nabi, istri Nabi sendiri, Aisyah binti Abu Bakar Asy-Syiddiq, juga amat menyukai kucing dan merasa amat kehilangan dikala ditinggal pergi oleh si kucing. Seorang sahabat yang juga ahli hadis, yaitu Abdurrahman bin Sa'h al-Asdi, diberi julukan Abu Hurairah
atau bapak para kucing jantan, karena kegemarannya dalam merawat dan memelihara berbagai kucing jantan di rumahnya. Seorang sufi ternama bernama Ibnu Basyad yang hidup pada abad ke-10 Hijriah bercerita, suatu saat ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk santai melepas lelah di atas atap masjid kota Kairo sambil menikmati makan malam. Ketika seekor kucing melewatinya, Ibnu Basyad memberi sepotong daging kepada kucing itu. Namun tak lama kemudian, kucing itu kembali lagi. Setelah memberi potongan yang kedua, diam-diam Ibnu Basyad mengikuti ke arah kucing itu pergi. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah atap rumah kumuh. Dan didapatinya, si kucing tadi sedang menyodorkan sepotong daging yang diberikan oleh Ibnu Basyad kepada kucing lain yang buta kedua matanya. Peristiwa ini sangat menyentuh hatinya hingga ia menjadi seorang sufi sampai ajal menjemputnya pada tahun 1067. Selain itu, kaum sufi juga percaya bahwa dengkuran nafas kucing memiliki irama yang sama dengan zikir kalimah Allah. Begitulah kisah Nabi Muhammad SAW yang sangat menyayangi kucing peliharaannya, dan berbagai kisah lainnya mengenai hewan lucu ini di dunia Islam. Maka kita sebagai seorang mukmin hendaknya jangan sekali-kali menyakiti hewan lucu ini, karena Rasulullah sendiri menjelaskan bahwa hukumannya adalah api neraka. Semoga kita dapat mengikuti akhlak baik yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW ini. Nah, yang diceritakan kisah Rasulullah bersama kucingnya yang bernama siapa? Mueza. Iya, bacanya Mueza, dibaca Muza. Mueza atau Muza ya. Jadi kita lihat ya, Rasulullah aja menunjukkan sikap kasih sayangnya kepada hewan atau binatang. Bahkan dalam satu cerita atau hadis juga ya, menyatakan bahwa barang siapa intinya yang tidak menjaga hewan peliharaannya, ya. Salah satu contohnya itu misalkan tadi seorang wanita yang mengurung hewannya hingga kelaparan dan mati. Apa yang terjadi pada dirinya? Iya, karena Allah telah melaknat orang yang yang tidak merawat hewannya dengan baik dan benar. Sekarang Ustazah tanya, siapa yang di sini punya hewan? Saya. Hewannya apa aja? Dia lagi tidur. Kucing. Ya, Aska, kucing apa? Namanya siapa? Nah, Putri Anaila punya kucing? Jamaluddin. Jamaluddin, itu nama orang loh. Bisa nggak? Enggak kok. Ya. Jamaluddin. Ya. Jadi apapun hewan peliharaannya, berarti kita harus menjaganya dengan baik dan benar. Dengan cara kayak mana Ustazah? Dengan apa? Memberikan makan setiap hari. Kalau punya kucing, ada kandangnya, sediakan bersihkan kandangnya, ya. Jadi seperti itu. Dan tidak mengurung kucingnya. Kucingnya kan pasti perlu mau main-main keluar. Kucingnya kalau bisa tidak Tidak punya kucing. Nah, tidak punya kucing. Jadi Nabil punya apa? Punya ikan. Kucing. Iya. Oh, Masya Allah. Hebat ya. Jadi kalau misalkan kucing ataupun burung ataupun ikan harus dirawat dengan baik dan
Burung merpati. Wah, Masya Allah. Sama ikan. Ya. Sama ikan. Nabil biasanya rawatnya dengan cara apa? Kasih makan. Ah, dikasih makan. Kalau Haura gimana? Haura? Jaringan. Sepertinya loading. Ya, pasti di sini mempunyai hewan peliharaan. Apapun hewan peliharaannya harus dirawat dengan baik dan benar. Ya, dengan memberikan makan yang baik. Terus apa? Terus merawatnya dengan memandikan kucing. Kucingnya jangan langsung dijeburin ya. Tapi dimandikan dengan baik. Harus disiram dulu. Disiram nanti lari dia. Iya. Nah, masuk sudah ya. Oke, temati ya. Tunggu teman-temannya dulu masuk. Nah kan, Ustazah benar kan ngomong kan? Temati salam. Mati ya. Oke, tadi tentang kasih sayang kepada hewan sudah. Sekarang kita lanjut kasih sayang kepada tumbuhan. Di sini pasti orang tuanya ada yang merawat tanaman atau tumbuhan. Ada? Saya. Benar. Ya. Saya. Sekarang Ustazah mau coba tanya. Siapa nih ya? Hamzah, ada nggak orang tuanya punya tumbuhan? Ada. Putri Anaila ada juga? Iya, ada ya. Ada. Nah, biasanya orang tua kalian merawat tumbuhannya itu dengan cara apa? Disiram. Disiram dengan baik, dengan teratur ya. Tadi saya siram. Nah, kalau perlu diberi pupuk biar subur ya. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa kasih sayang Allah itu sangat luas ya. Begitu juga makhluknya ya. Bagaimana cara kita untuk bisa kasih sayang kepada sesama makhluk, misalkan kepada sesama manusia, misalkan orang tua, terus kepada sesama teman, kepada hewan, dan kepada tumbuhan. Karena hewan dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup, ya. Nah, jadi sekarang coba buka halaman 144. Sudah. Nanti Ustazah tunjuk satu-satu ya. Ustazah tunjuk satu-satu yang menjawab pertanyaan. Kita sama-sama ya. Ustazah akan kasih nilai. Ya. Jadi gantian. Oke, gantian. Siapa yang belum Ustazah tanya? Semuanya. Kemarin kan sudah ada Ustazah tanya nih. Ya. Oke, coba Ustazah minta Kalila sudah nggak? Belum. Kalila coba jawab pertanyaan nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Kalila. Ada Kalila yang Ustazah tanya ya. Oke, Kalila siap. Nomor 6. Ar-Rahim artinya Allah Maha apa Kalila? Kalila ya Ustazah tanya. Ayo. Ar-Rahman Maha Pengasih. Ar-Rahim Oke, berarti jawabannya apa anak-anak? Pengasih atau penyayang? Ar-Rahim penyayang. Jadi jawabannya benar sekali ya. Nomor 6B penyayang. Disilang bukunya ya. Oke, Kalila sudah ya. Sekarang Ustazah coba nanya. Husain kemarin sudah? Siapa yang belum? Siapa? Siapa? Kalila sudah.
Ustazah coba. Ustazah minta. Haura sudah nggak? Haura sudah nggak? Belum ya? Sudah kah? Sudah. Coba Ustazah minta siapa ya? Alia Konita. Sudah? Sudah kemarin. Oh sudah. Yusuf Nabil Maulidan. Oke. Nomor Yusuf Nabil Maulidan. Nomor 3 coba dijawab nomor 3. Ar-Rahman. Ayo nomor 3. Jawabannya Al-Fatihah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Jadi nomor 3 jawabannya adalah C. Ya, benar. Nah, sekarang coba Ustazah minta Wildan coba nomor 9. Nomor 9. Kepada siapa? Membuat kandang. Contoh kasih sayang kepada siapa, Wildan? Suaranya kedengaran. Jadi jawabannya? Ya, jadi hewan. Oke, sekarang kita sama-sama jawab dari nomor 1. Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang yang apa? 5. Ya, jadi 1 C. Dijawab. Silang C. Ya, nomor 2 Ar-Rahman artinya Allah Maha apa? Maha pengasih. Oke, pengasih. Nomor 2 A, pengasih ya. Pengasih. Nah, nomor 4 kita sama-sama ya. Orang yang nomor 3 sudah C tadi kan? Nomor 4 kita sama-sama. Orang yang selalu menyayangi kita sejak kecil adalah siapa? Orang tua. Orang tua ya. Nomor 5, selain kepada manusia kita juga harus menyayangi Hewan. Jadi menyayangi hewan. Kalau sesama kan berarti sesama manusia. Berarti jawabannya adalah 5A, hewan. Ya. Nomor 6 tadi sudah ya. Jadi 6B penyayang. Nomor 7 teman yang baik selalu mengajak berbuat apa? Baik. Ya. Nomor 8 bukti sayang kepada orang tua perintahnya harus turuti ya. Nomor 10, nomor 9 sudah kan tadi C. Nomor 10 teman yang sakit harus kita apa? Benar sekali. Hebat ya. Jadi 10 adalah A, jenguk. Berarti anak-anak ustazah sudah paham semuanya ya tentang makna kasih sayang kepada sesama, baik sama manusia, hewan maupun tumbuhan ya. Nah, sekarang tugasnya ada tugas nih. Karena bukunya belum ustazah kembalikan, ustazah minta kerjakan di kertas lembar. Buatlah karangan singkat. Coba halaman 143. Halaman 143 sudah dibuka? Sudah. 143. Ya. Buatlah karangan singkat tentang kasih sayang. Ya. Diceritakan kalian kasih sayangnya kepada siapa? Misalkan diceritakan kepada kucing bagaimana? Diceritakan ya. Dikerjakan di kertas lembar. Nanti pada saat masuk baru dikumpulkan ke Ustazah Yanti, biar Ustazah Yanti kumpulkan ke Ustazah ya. Oke? Sudah? Bukunya Terus di bukunya di buku tulis lagi di kertas lembar. kertas lembar. Ya, kertas lembar karena bukunya belum Ustazah kembalikan ya. Ya, jadi di kertas lembar. Buku cetak. Kalau ada buku tulis halaman 143, 143. Ya?
Halaman cetak tulis saja. Hah? Di buku cetak. tulisnya di kertas lembar. Ustazah nggak terima kalau di buku cetak, nanti Ustazah susah bawanya ya. Karena nanti buat kalian belajar lagi ya. Siap ya? Oke, jadi nanti hari Kamis Ustazah kembalikan buku tulisnya ya. Hari Kamis Ustazah bagikan buku tulisnya. Jadi silakan kalian kerjakan dulu di kertas lembar ya. Oke, jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nggak ada ya. Oke, jadi sebelum Ustazah akhiri ya, jangan lupa sarapan. Nabil, jangan lupa sarapan ya. Nah, semuanya jangan lupa sarapan ya. Nah, jangan lupa istirahat. Oke. Hari ini kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar tentang kasih sayang. Semoga kita bisa apa? Melakukan atau menunjukkan kasih sayang kita kepada sesama ya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan ya. Demikianlah sebelum Ustazah akhiri, marilah kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Demikianlah Ustazah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.